Halo, selamat datang di channel saya Purak Official. Pada kesempatan ini, saya akan mereview terkait pedoman umum penanganan pandemi COVID-19 yang disusun dan dikompilasi oleh tim kerja Kementerian Dalam Negeri. Semoga bermanfaat. Apa yang dimaksudkan dengan virus corona? Virus corona merupakan keluarga besar dari virus yang menyebabkan gejala ringan sampai berat seperti common cold atau pilek dan penyakit serius seperti MERS dan SARS. Awal penularannya dari hewan ke manusia atau yang kita kenal dengan istilah zoonosis dan penularan dari manusia ke manusia. Bagaimana gejala dari seorang penderita yang sudah terinfeksi virus COVID-19? Gejalanya berupa demam dengan suhu di atas 38 derajat Celcius, batuk, sesak napas yang membutuhkan perawatan di rumah sakit. Gejala ini dapat diperberat jika penderita adalah usia lanjut dan mempunyai penyakit bawaan lainnya seperti penyakit paru obstruktif menahun dan penyakit jantung. Bagaimana coronavirus diklasifikasikan? Sebagian besar virus corona menginfeksi hewan, tapi saat ini virus corona juga bisa menginfeksi manusia. Ada 3 jenis coronavirus yang telah diisolasi dari manusia, yakni Human Coronavirus 229E, OC43, dan SARS coronavirus atau yang kita kenal dengan SARS-CoV. Bagaimana penularan COVID-19? Saat ini, diyakini bahwa penularan melalui tetesan pernapasan dan kontak langsung adalah rute utama, tetapi ada risiko penularan secara fekal oral. Fekal oral sendiri merupakan penularan melalui mulut dari benda, makanan, ataupun minuman yang terkontaminasi kotoran orang yang terinfeksi virus COVID-19. Ada 3 cara penularan COVID-19. Yang pertama yakni melalui transmisi tetesan pernapasan. Ini adalah metode utama transmisi kontak langsung. Virus dapat ditularkan melalui tetesan yang dihasilkan ketika pasien mengalami batuk, bersin, atau berbicara, dan orang yang rentan dapat terinfeksi setelah menghirup tetesan tersebut. Yang kedua, penularan melalui kontak tidak langsung. Virus dapat ditularkan melalui kontak tidak langsung dengan orang yang terinfeksi. Tetesan yang mengandung virus dapat melekat pada permukaan objek atau benda mati yang disentuh oleh tangan. Virus dari tangan yang terkontaminasi dapat ditularkan ke mukosa rongga mulut, hidung, dan mata orang tersebut dan menyebabkan infeksi. Cara penularan yang ketiga adalah coronavirus terdeteksi dapat berada pada tinja pasien yang sudah dikonfirmasi, dan hal ini menunjukkan kemungkinan COVID-19 atau coronavirus melalui penularan tinja oral. Apa itu kontak terdekat? Kontak terdekat merujuk pada orang-orang yang memiliki kontak dengan pasien yang dikonfirmasi atau dicurigai terinfeksi COVID-19. Kontak terdekat dapat dibagi dalam situasi berikut. Yang pertama, mereka yang tinggal, belajar, bekerja, atau memiliki bentuk lain dari kontak dekat dengan pasien. Yang kedua, tenaga medis, anggota keluarga, atau orang lain yang telah melakukan kontak dengan pasien tanpa menggunakan alat pelindung diri yang efektif selama masa diagnosa, perawatan, dan juga kunjungan pasien. Yang ketiga adalah pasien lain atau orang-orang yang berada dalam tempat atau bangsal yang sama dengan pasien yang terinfeksi COVID-19. Dan yang keempat adalah mereka yang berbagi transportasi atau lift atau ruangan yang sama dengan pasien yang sudah terinfeksi COVID-19. Mengapa kontak dekat harus ditempatkan di bawah pengawasan medis terisolasi 14 hari? Saat ini, periode inkubasi terpanjang yang diamati dari virus COVID-19 adalah 14 hari. Maka dari itu, diperlukan pemantauan ketat terhadap kontak dekat dan tindakan pencegahan lainnya. Hal ini bertujuan agar jumlah korban yang terinfeksi COVID-19 tidak bertambah banyak.
Bagaimana manifestasi klinis atau gejala klinis dari seseorang yang terinfeksi COVID-19? Timbulnya infeksi COVID-19 terutama dimanifestasikan atau ditandai sebagai demam, tetapi beberapa pasien awal mungkin tidak mengalami demam, dengan hanya menggigil dan gejala pernafasan lainnya yang dapat terjadi bersamaan dengan batuk kering yang ringan, kelelahan pernapasan buruk, diare, dan lain-lain. Namun, pilek, dahak, dan gejala lainnya jarang terjadi. Pasien secara bertahap dapat mengembangkan dyspnea. Pada kasus yang parah, penyakit ini dapat berkembang dengan cepat, menyebabkan sindrom gangguan pernapasan akut, shock septik, asidosis metabolik irreversibel, dan gangguan koagulasi hanya dalam hitungan hari. Beberapa pasien mulai dengan gejala ringan tanpa demam. Sebagian besar pasien memiliki prognosis yang baik, sementara beberapa menjadi kritis dan kadang-kadang berakibat pada semakin parahnya penyakit dan bisa berakibat fatal pada kematian. Apa yang harus kita lakukan jika kita mengalami gejala yang menyerupai gejala COVID-19? Yang perlu kita lakukan adalah segera pergi dan kunjungi institusi medis lokal yang ditunjuk untuk evaluasi, diagnosis, dan perawatan. Jika kita berada di daerah, kita bisa langsung mendatangi puskesmas daerah setempat atau bisa memeriksakan diri di rumah sakit umum daerah setempat. Ketika kita akan diperiksa oleh tenaga kesehatan atau dokter, jangan lupa untuk menyampaikan secara jujur bagaimana riwayat kontak kita, riwayat perjalanan kita, dan riwayat lingkungan yang pernah kita datangi. Apakah tersedia obat atau vaksin untuk COVID-19? Saat ini, belum ada pengobatan antivirus khusus yang ditujukan untuk mengobati COVID-19. Pasien umumnya menerima perawatan suportif untuk menghilangkan gejala. Hindari pengobatan antimikroba yang tidak bertanggung jawab atau yang tidak sesuai, terutama dalam kombinasi dengan antimikroba spektrum luas. Saat ini, belum ada vaksin untuk melawan penyakit baru ini. Bagaimana cara menghindari penularan COVID-19? Yang pertama, COVID-19 ditularkan melalui tetesan dan kontak. Oleh karena itu, jangan lupa untuk menggunakan masker. Masker bedah diperuntukkan untuk tenaga medis, dan masker kain diperuntukkan untuk orang awam atau masyarakat secara umum. Yang kedua, saat bersin atau batuk, jangan menutupi hidung dan mulut dengan tangan kosong, tapi gunakan tisu atau masker sebagai gantinya. Yang ketiga, cuci tangan dengan benar dan lakukan itu dengan sering. Sekalipun ada virus di tangan, mencuci tangan bisa menghalangi virus memasuki saluran pernafasan melalui hidung dan mulut. Berikutnya, tingkatkan kekebalan tubuh kita dan hindari pergi ke tempat yang ramai dan tertutup. Rutinlah berolahraga dan jadwalkan banyak waktu untuk beristirahat. Berikutnya, pastikan untuk selalu memakai masker untuk berjaga-jaga jika kita melakukan kontak dengan orang yang terinfeksi. Menggunakan masker dapat mencegah kita menghirup tetesan pembawa virus secara langsung. Kenapa mencuci tangan yang benar merupakan tindakan yang penting? Tangan adalah media utama dalam penularan virus yang ditularkan melalui udara, makanan, darah, saluran pencernaan, melalui sentuhan langsung atau tidak langsung. Studi menunjukkan mencuci tangan yang benar adalah salah satu langkah paling efektif untuk mencegah diare dan infeksi saluran pernafasan. Termaksud di dalamnya mencegah penularan COVID-19. Apakah merokok dan minum minuman beralkohol mempengaruhi sistem kekebalan kita? Merokok menyebabkan peningkatan konsentrasi nikotin dalam darah yang dapat menyebabkan vasospasme dan hipoksia sementara pada organ. Khususnya penurunan oksigen dalam saluran pernafasan dan viscera dapat merusak kekebalan tubuh. Minum minuman beralkohol dapat merusak saluran pencernaan, hati, dan sel-sel otak, dan juga dapat merusak kekebalan tubuh. Sehingga sangat dianjurkan untuk berhenti merokok dan membatasi asupan alkohol. Ingat ya,
sangat dianjurkan untuk berhenti merokok dan batasi asupan alkohol. Demikian informasi dari saya. Jika kalian merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini. Terima kasih.